Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini saya ada sebuah cerita bersambung tentang pendakian mistis di sebuah gunung yang ada di daerah Bandung, tepatnya Gunung Puntang. Sebuah perjalanan pendakian yang dialami oleh 3 sahabat, yaitu ada Hendra, Yuyun, dan juga Nunung, bersama satu orang misterius yang bernama Gondo, yang ternyata membawa mereka ke sebuah perjalanan gaib yang tidak akan pernah mereka lupakan, di mana mereka di atas sana akan menemukan sebuah kerajaan gaib. Nah, seperti apa petualangan mereka? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Tepat pukul 1 siang, Yuyun dan Nunung sudah duduk di sebuah bangku kayu di taman kampus, tepat di bawah rindangnya sebuah pohon beringin yang sangat besar. Keduanya sedang berbincang-bincang sambil menunggu kedatangan Hendra. "Jadi gimana, Yun? Lu udah dapat ide belum? Kira-kira mau mendaki kemana?" tanya Nunung pada Yuyun. Nggak tahu, Nung. Mumet lama-lama cari informasi gunung, malah jadi pusing milihnya. Yang ini bagus, yang itu juga bagus, jawab Yuyun yang nampak belum memutuskan pilihan. Tak kirain cuman aku aja yang kayak gitu. Kenapa ya? Apa mereka yang udah biasa juga sama? Kata Nunung yang ternyata juga sama. Keduanya merasa sulit menentukan pilihan. Aku rasa sih enggak deh, Nung. Ini semua karena kita kurang banyak bergaul aja dengan orang-orang yang udah terbiasa mendaki. Dan aku sering juga lihat kok ada vlog atau artikel cerita para pendaki. Ketika mereka mendaki, pasti ada salah satu anggota yang lebih senior di antara mereka. Nggak kayak kita yang semuanya pemula, saut Yuyun yang merasa hal itulah yang membuat mereka kesulitan menentukan pilihan. Nah, tuh dia datang. Mudah-mudahan aja si Hendra nggak kayak kita, ujar Yuyun yang merasa sahabatnya sedang berjalan menghampiri mereka. "Assalamualaikum," ucap Hendra yang baru saja tiba. "Waalaikumsalam," sahut mereka berdua serentak. Hendra, gimana? Pasti kamu udah punya ide dong?" tanya Nunung yang sangat berharap pada Hendra. Demikian pula dengan Yuyun. "Ide apaan?" tanya Hendra yang malah pura-pura bego. "Aduh, gaya aja yang selangit. Alat camping apa coba yang belum kita punya? Tapi pergi mendakinya belum pernah," ujar Nunung berkelakar yang disambut tertawa ketiganya, menertawakan kelakuan mereka sendiri yang merasa benar-benar amatiran. "Udah, jangan berlebihan. Lagian menurutku sih wajar aja, karena itu artinya kita menganggap bahwa pergi mendaki itu bukan hal yang biasa. Berbeda dengan ketika akan pergi untuk berlibur ke tempat lain. Biasanya mudah aja kan menentukan pilihan." "Iya sih, tapi kok rasanya lucu aja sih menurut aku," ujar Nunung seraya mengangkat kedua alisnya. "Jujur kalau aku sih karena takut ya. Soalnya ketika searching yang aku cari pasti mengenai misterinya," ujar Hendra terlihat sedikit malu. "Ya ampun, dasar kamu. Laki-laki kok penakut? Udahlah, buang pikiran-pikiran kayak gitu," cemooh Nunung yang merasa hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. Udah, sekarang kita pikirkan bersama gimana baiknya," ujar Yuyun yang merasa tidak terlalu perlu membahas hal lainnya. Mereka pun memperbincangkan rencana pendakiannya. Meskipun dipaksa untuk tetap serius, namun tetap saja selalu ada tawa di tengah obrolan ketiganya. Di saat mereka bertiga tertawa terbahak, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berbicara kepada mereka. "Kalian serius mau pergi mendaki?"
Tanya seorang lelaki berperawakan tinggi kurus itu yang berdiri tidak jauh dari ketiganya. Dia tiba-tiba saja muncul tanpa mereka sadari. Sontak kemunculannya mengundang pertanyaan besar, karena sepengetahuan mereka sebelumnya tidak ada siapapun di sana. Maaf, abang ini siapa ya? Tanya Yuyun memberanikan diri. Maaf. Aku sudah mengganggu kalian. Aku juga salah satu mahasiswa di kampus ini, jawab pria yang terlihat supel itu. Terus kenapa bisa ada di sini? Tanya Nunung. Maksudku, kapan kamu datang? Kok tiba-tiba hadir gitu? Kayak hantu aja, ujar Nunung lagi seraya berkelakar yang disambut tawa ketiganya. Hus, Nung, gak boleh gitu, bisik Yuyun seraya menyikut Nunung pelan sambil menoleh ke arah temannya tersebut. Justru aku yang lebih dulu ada di sini. Kalianlah yang datang belakangan, jawab pria itu lagi. Oh gitu ya, tak kirain setan, celetuk Nunung lagi sambil tertawa. Dasar kamu, kata Yuyun seraya mengangkat tangannya seolah berniat menjitak Nunung. Dia terlihat gregetan dengan kelakuan Nunung yang memang suka ceplas-ceplos kalau ngomong sama siapapun. Mendengar jawaban orang tersebut, sepintas saja mereka sudah menebak bahwa dia mungkin saja sudah dari tadi duduk di bangku belakang pohon tersebut, sehingga mereka tidak melihatnya saat datang ke sana. Lelaki tersebut nampak ikut tertawa. Kalian bisa aja. Terus gimana rencana pendakiannya? Tanya pria itu lagi sambil tersenyum. Iya sih, kami emang berniat untuk pergi mendaki, tapi belum pasti juga, jawab Hendra terlihat agak gugup. Dia memiliki rasa takut karena dia tidak mengenal orang tersebut. Daripada kalian bingung, mendingan bareng aku aja, kalau kalian mau sih, ujar pria itu lagi menawarkan. Ketiga sahabat itu pun terlihat diam seraya saling pandang. Mungkin karena aneh aja, belum juga mengenalnya, sudah mengajak mendaki bareng, sehingga mereka pun tidak begitu saja menerima tawaran tersebut, meskipun sebenarnya mereka sangat ingin pergi mendaki. Kenapa? Kata pria itu terlihat bingung sambil memandang ketiganya, seraya mengerutkan keningnya. Lelaki itu nampak menganggukkan kepalanya seraya tersenyum, layaknya seseorang yang baru saja mendapatkan ide. Oh iya, aku lupa. Kenalkan, namaku Gondo. Aku kuliah juga di sini kok, ujarnya lagi sambil memperkenalkan diri. Gondo merasa karena mungkin belum kenal sehingga mereka terlihat kaku. Aku Nunung, si langsing yang cantik dan periang. Dan ini Hendra si penakut. Satu lagi tuh, namanya Yuyun, orangnya paling serius dan galak, saut Nunung balik memperkenalkan diri dan kedua sahabatnya, sembari berkelakar yang disambut tawa semuanya. Oh iya Ndo, emangnya kamu mau mendaki kemana? Tanya Yuyun yang mulai nampak serius. Aku tadinya sih rencananya mau mendaki sendirian ke Gunung Puntang. Apa kalian pernah mendengarnya? Ujar Gondo balik bertanya, seraya memandang satu persatu wajah mereka. Ya, aku sih pernah dengar nama gunung itu, tapi belum terlalu tahu seluk-beluknya. Serem gak bang? Jawab Hendra yang merasa pernah mendengarnya, namun yang dia tanyakan malah soal mistisnya. Kalau nggak salah, gunung itu di daerah Tasik ya bang? Tanya Nunung yang sok tahu. Loh, kok Tasik sih Nung? Gunung Puntang kan masih di Bandung. Iya kan bang? Ujar Yuyun yang menurutnya pernyataan Nunung ngaco. Hah, iya lupa. Galunggung ya kalau nggak salah yang di Tasik itu, ujar Nunung lagi yang tersenyum. Iya betul, Gunung Puntang masih di daerah Bandung. Gimana, kalian tertarik gak? Tanya Gondo lagi kepada ketiganya. Aku sih oke-oke aja, hitung-hitung pengalaman pertama, jadi cukup yang deket-deket aja dulu. Lagian kan kita butuh sosok yang lebih senior sebagai pembelajaran, sahut Yuyun yang nampaknya mulai tertarik dan merasa sangat pas dengan situasi dan kondisi mereka saat ini sebagai pemula. Oke, siapa takut, ujar Nunung yang juga nampak setuju.
Kalian serius? Tanya Hendra. Iyalah, daripada bingung mau naik kemana. Nanti liburnya malah keburu habis lagi, sahut Nunung. Sebenarnya Hendra juga sudah tertarik dari awal, tapi tetap saja masih jadi ganjalan. Masa sih mendaki ke deket-deket aja? Dia pikir petualangannya akan jauh lebih menuju ke Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Gunung Lawu kek yang lebih serem. Sepertinya Hendra terlalu sering membaca artikel atau menonton kisah-kisah tentang misteri pendakian. Gondo nampak tersenyum dan tidak menggubris pertanyaan Hendra. Beneran, kalian mau ikut? Tanya Gondo lagi memastikan. Siap bang, kami insya Allah ikut, iya enggak? Ujar Yuyun menegaskan, seraya menoleh ke arah dua sahabatnya. Nunung dan Hendra pun nampak mengangguk, meresponnya dengan semangat. Namun Hendra terlihat sedikit agak ragu. Anggukannya terlihat jelas sangat lain. Namun Gondo nampak tidak terlalu peduli. Dia senang-senang saja, seraya tersenyum mengangguk. Oke, kalau begitu, kalian segeralah bersiap ya. Besok pagi kita akan segera berangkat, kata Gondo lagi. Loh, kok ngedadak banget bang? Terus masalah perizinan dan segala macamnya gimana? Tanya Yuyun yang nampak merasa kalau itu terlalu tergesa-gesa. Udah, jangan banyak tanya. Kalian siapkan aja semua barang bawaan kalian. Masalah simaksi dan yang lainnya, biar aku yang ngatur, termasuk ongkos kendaraan dan lainnya. Yang penting, kalian mau menemaniku mendaki aja, jawab Gondo yang seolah semuanya bisa diatur dengan mudah olehnya. Dia menunjukkan bahwa Gondo sangat membutuhkan teman untuk mendaki. Gimana? Pada jadi nggak nih? Tanya Gondo lagi seraya memandang pada mereka. Yuyun dan kedua temannya nampak saling pandang. Mereka merasa rencana tersebut bisa dibilang terlalu mendesak. Namun mereka pun tidak menampik dengan tawaran Gondo yang terkesan akan mempermudah segala sesuatunya. Aku sih oke aja. Gimana kalian? Nung? Hen? Jawab Yuyun seraya terlihat meminta pendapat kedua sahabatnya. Udahlah, berangkat kan jangan terlalu mikir. Yang ada malah gagal nanti, jawab Nunung terlihat sangat setuju. Dia merasa tidak ada hal yang harus dipikirkan lagi. Ya udahlah kalau gitu, saut Hendra yang terlihat masih menyimpan keraguan. Ya udah, kalau gitu aku tunggu kalian besok di sini ya. Pukul 5 pagi kalian harus udah ada di lokasi, kata Gondo kepada ketiganya. Oke, sahut Nunung nampak paling bersemangat. Baiklah, aku pergi dulu sekarang. Sampai jumpa besok ya, kata Gondo sambil berlalu dan berjalan ke arah belakang pohon tersebut. Sepeninggal Gondo, ketiga sahabat tersebut nampak kembali berbincang. Hendra terlihat berbeda dengan kedua sahabatnya yang nampak bersemangat. Dra, ngapain sih bengong terus? Nanti kesambet lagi, tanya Yuyun yang merasa bahwa Hendra masih memikirkan rencana pendakiannya. Mana ada orang bengong kesambet sih Yun? Setan gak mau masuk ke orang yang lagi banyak pikiran. Celetuk Nunung menggoda Hendra yang lebih banyak diam. Hendra tersenyum dan mulai terlihat bangkit dari lamunannya. Oke, sorry. Mungkin aku terlalu berpikir kemana-mana kali ya, kata Hendra meresponnya. Aduh, Hen, kalau kamu cari-cari soal misteri, setiap tempat juga sebenarnya penuh misteri. Apalagi gunung. Berarti kan tergantung nasib kita aja. Kamu berdoa aja yang banyak, kata Nunung lagi yang nampak masih terus menggoda Hendra. Udah ini sebenarnya kita jadi gak sih? Kata Yuyun bertanya. Nampaknya Yuyun merasa sudah harus bertindak karena waktu mereka tidak banyak. Gimana Hen? Tanya Nunung seraya menepuk pundaknya. Jujur sih, aku masih ragu, tapi pengen banget mendaki, jawab Hendra mencoba untuk jujur. Aduh, Hen, laki-laki kok gini amat sih? Gini ya, pendakian kita ini gak akan terlalu berat, karena gunung yang akan kita daki juga tidak terlalu jauh, dan gak tinggi-tinggi amat, ujar Nunung membujuk dan mencoba menghilangkan keraguan Hendra.
Yuyun pun ikut membantu untuk membujuknya. Dan seketika, obrolan mereka pun berubah haluan. Kedua perempuan itu terus mencoba menenangkan Hendra supaya tidak ragu lagi. Iya juga sih, masa aku kalah sama kalian? Oke lah, aku harus buang jauh-jauh pikiran negatif. Lagian masa iya, pendakian yang udah lama aku nantikan harus seperti ini? Setelah hampir setengah jam mereka bertiga saling adu pendapat dan argumen, akhirnya Hendra pun perlahan mulai percaya diri. Dia pun nampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Ya udahlah, ayo nanti keburu sore lagi, ajak Hendra yang tiba-tiba bersemangat. Nah, gitu dong. Saud Nunung terlihat mengangkat kedua alis seraya tersenyum simpul. Beneran kamu, Hen? Tapi kamu jangan nyalain siapa-siapa ya. Kalau terjadi sesuatu, aku nggak maksa kamu buat ikut atau tidak ya, ucap Yuyun sambil menatapnya serius. Dia merasa khawatir jika Hendra bersemangat karena termakan ocehan Yuyun dan Nunung. Enggak lah, aku juga nggak merasa dipaksa kok. Ya, aku sadar aja sih, aku kan cowok, masa kalah sama kalian? Jawab Hendra terlihat ingin menunjukkan bahwa dia tidak merasa terbebani oleh paksaan siapapun. Serius? Tanya Yuyun lagi meyakinkan sekali lagi. Sumpah deh, biar kalian yakin, jawab Hendra menegaskan. Wah, mantap nih kalau kayak gini, ujar Nunung terlihat sangat senang di tengah semangatnya. Terus kita ngapain sekarang? Tanya Nunung. Ya siap-siap lah, berarti sekarang kita akan belanja kebutuhan untuk mendaki besok. Menurutku sih mendingan malam ini kita kumpul di rumah kamu, Yun. Gimana? Jadi besok pagi kita berangkat bareng kemari, ujar Nunung mengusulkan. Iya ya, aku setuju, sahut Yuyun mengangguk menyetujuinya. Maksudnya kita nginep? Tanya Hendra. Iyalah, jadi kan enak, Hen, gak ada istilah saling tunggu nantinya. Sip lah, aku setuju. Ayo segera pulang, kata Hendra nampak semakin bersemangat. Bentar-bentar, main pulang aja. Sekarang kita pulang dulu ke rumah masing-masing. Nanti habis asar, kalian berdua ke rumahku. Terus kita langsung pergi belanja kebutuhan. Pulangnya kalian ke rumah aku lagi. Jadi besok juga berangkat dari rumahku. Sekarang kalian cepat pulang untuk siap-siap. Sekalian pamitan dan minta izin dulu sama orang tua masing-masing, ujar Yuyun mengusulkan rencananya. Oke deh, aku setuju. Sip. Mereka terlihat berjalan keluar dari taman tersebut. Tetapi ketika ketiganya berjalan melewati pohon dari arah samping, tiba-tiba Yuyun terdiam dan menghentikan langkahnya. Sambil mengerutkan keningnya, Yuyun menatap lokasi tersebut. Nung, Hen, coba sini, kalian perhatikan. Tadi si Gondo bukannya pergi lewat belakang pohon itu ya? Tapi apa mungkin dia melompati pagar ini? Ujar Yuyun bertanya-tanya. Yuyun merasa heran karena pohon beringin itu dikelilingi oleh pagar besi, sehingga tidak mungkin seseorang bisa keluar dari sana kalau tidak melalui pintu depan. Dan anehnya, saat Gondo pergi, dia tidak berjalan melalui mereka. Mungkin aja sih. Mungkin karena malas aja kali lewat depan, jadi lompat pagar dia, kata Nunung yang merasa hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Iya sih, mungkin karena aku cewek kali ya, jadi aku rasa nggak mungkin aku bisa melompati pagar setinggi itu, sahut Yuyun yang menganggap itu hanya perasaannya saja. Mereka pun akhirnya pulang untuk segera bersiap dan meminta izin pada orang tuanya. Hari pun sudah semakin sore. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih beberapa menit. Azan asar pun tidak lama lagi akan segera berkumandang. Setelah turun dari angkutan umum yang membawa ketiganya, Yuyun dan kedua sahabatnya berjalan bersama menelusuri jalan desa menuju kampung mereka. Setelah melewati perkampungan sebelah, menelusuri jalan di tengah kebun dan beberapa kotak sawah, akhirnya mereka pun tiba di kampung halamannya. Di sana nampak berjajar deretan rumah gedek yang tidak begitu banyak, dan sebagian lain sudah berupa tembok dengan bangunan yang kokoh. Setelah berjalan beberapa menit memasuki perkampungan,
Mereka pun berpisah di persimpangan menuju rumah masing-masing. Tak lama kemudian, Yuyun yang berjalan ke arah utara bertemu dengan seorang kakek tua yang nampak mengenakan sarung. Yang tidak lain, dia adalah Abah Anom, guru ngaji mereka bertiga, semenjak kecil hingga kini. Bah Anom ini adalah sosok kiai sekaligus sesepuh kampung yang dikenal sangat sakti dan rendah hati. "Assalamualaikum, Bah," ucap Yuyun menyapa sambil menyalaminya. "Waalaikumsalam. Yuyun, baru pulang ya?" sahut Bah Anom seraya tersenyum membalasnya. "Iya, Bah. Abah mau kemana?" tanya Yuyun. "Abah mau ke sawah, memeriksa air," jawab Bah Anom seraya membetulkan gulungan sarungnya yang melorot. "Oh gitu. Ya udah, Yuyun pulang dulu ya, Bah. Belum sholat asar. Insya Allah nanti malam Yuyun, Nunung, sama Hendra mau ke rumah Abah," ujar Yuyun memberitahukan Bah Anom bahwa mereka akan berkunjung nanti malam. "Iya, silahkan. Abah pergi dulu ya. Nanti keburu gelap," sahut Bah Anom yang nampak akan segera melanjutkan langkahnya. "Iya, Bah, hati-hati," ujar Yuyun lagi seraya berjalan pulang. Beberapa menit kemudian, Yuyun pun telah sampai di sebuah rumah besar dengan bangunan tembok yang kokoh. Sesampainya di rumah, Yuyun bergegas menunaikan sholat asar. Lalu dia langsung menemui kedua orang tuanya untuk meminta izin. Yuyun yang berperawakan tinggi dan sintal, nampak berkerudung pink, duduk bersimpuh di bawah lantai, memeluk paha ibunya yang terbalut kain batik, sementara bapaknya duduk di kursi sebelahnya. Dia pun langsung menceritakan semua rencana pendakiannya, termasuk juga Yuyun menceritakan tentang ketiga teman yang akan mendaki bersamanya. "Ya, bapak sih tidak akan melarangmu. Tapi ingat, kamu harus hati-hati, karena ini kan pendakian pertamamu," sahut Pak Rusman, bapak dari Yuyun. "Tentu saja, Pak. Yuyun akan sangat hati-hati. Lagian kan gunung yang akan Yuyun daki nggak terlalu jauh dari sini," jawab Yuyun seolah sudah sangat siap dengan perjalanan pendakiannya. "Yun, kamu itu harus tahu, semua gunung itu sama, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang tinggi maupun yang tidak. Gunung itu tempat tinggalnya makhluk halus, jadi harus hati-hati waktu memasukinya. Kalau tidak hati-hati, maka makhluk-makhluk itu bisa mencelakakanmu. Walaupun semua hal juga bisa mencelakakanmu kalau kamu tidak hati-hati," ujar bapaknya menjelaskan sekaligus memperingatkannya. "Iya, Pak, Yuyun juga paham. Mbah Anom juga di pondok pernah membahasnya tentang makhluk halus. Tapi yang penting kan kita tidak mengusik tempat mereka, sopan dan tidak merusak lingkungan sebagai ekosistem flora dan fauna. Di sisi lain ada juga makhluk yang tak kasat mata tinggal di sana kan," ujar Yuyun yang nampak sudah sangat paham dengan adab yang harus diperbuatnya di hutan. "Ya, syukurlah, ternyata kamu lebih paham dari bapak dan ibu," ujar Pak Rusman terlihat bangga sekaligus merasa tenang. "Ibu sama bapak sih tidak akan melarangmu, Nak, selama kegiatan itu bukan kegiatan yang negatif," ujar ibunya sambil tersenyum. "Asik, berarti boleh ya?" ujar Yuyun sambil tertawa senang dengan lesung pipi yang nampak menawan. Kedua orang tuanya pun ikut senyum melihat anaknya yang gembira. Mereka terus berbincang mengenai rencana pendakian Yuyun dan teman-temannya, hingga akhirnya suara seseorang dari luar pintu menghentikan obrolan ketiganya. "Siapa itu? Coba periksa. Mungkin aja teman-teman kamu." Yuyun pun langsung bergegas pergi ke depan rumah untuk memeriksanya. Ternyata benar, Hendra dan Nunung sudah tiba di depan rumahnya. Keduanya membawa peralatan mendaki yang lengkap. Wih, keren banget kalian," ujar Yuyun sambil tertawa melihat kedua sahabatnya yang tengah berdiri menggendong tas karirnya. "Akhirnya kesampaian juga nih, jalan-jalan pakai setelan pendaki. Keren gak?" ujar Nunung yang berperawakan sedang dan langsing itu, seraya berpose
bak sedang menanjak. Mereka pun tertawa ceria bersama, seolah hal tersebut menjadi momen yang paling indah buat ketiganya. Singkatnya, setelah berpamitan, mereka bertiga pun langsung pergi menelusuri jalan desa. Kemudian menaiki angkutan umum menuju ke sebuah pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa mereka. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju ke sebuah supermarket untuk membeli semua keperluan pendakian esok pagi. Ketiganya pun terlihat sangat bahagia, karena ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka sudah sejak lama. Seiring kesibukan mereka menelusuri setiap rak di pertokoan, hari pun perlahan beranjak semakin sore. Sinar matahari di ufuk barat nampak mulai berubah menjadi merah, seolah-olah ingin menyampaikan salam perpisahan sebelum benar-benar tenggelam. Saat sinar matahari menyorot dengan tajam dari bumi bagian barat, nampak bayangan-bayangan setiap benda yang memanjang mulai bermunculan di atas permukaan jalan, sebagai pertanda bahwa malam segera tiba. Lampu-lampu kota pun mulai terlihat menyala. Beberapa menit kemudian, mereka pun sudah berada di dalam angkutan umum dan hanya butuh beberapa menit saja, mereka sampai di depan gang menuju desa mereka. Setelah berjalan lumayan jauh melewati perkampungan, kebun, dan beberapa kotak sawah, akhirnya mereka pun telah sampai di depan rumah Yuyun. Sesampainya di rumah kembali, ketiga sahabat itu langsung melaksanakan sholat maghrib, kemudian kembali bergegas untuk menemui guru ngaji mereka. "Bu, Pak, kami pergi menemui Mbah Anom sebentar," ujar Yuyun meminta izin. "Iya nak, silakan," sahut Pak Rusman yang belum lama pulang dari musola. Yuyun pun langsung berangkat bersama kedua temannya yang terburu-buru, karena sepulang dari rumah Mbah Anom, mereka sudah berencana akan segera berbenah, mengepak semua keperluan logistik pendakian. Jarak rumah Yuyun dan Mbah Anom tidak terlalu jauh. Setelah melewati musola dan beberapa rumah warga, rumah Mbah Anom pun sudah nampak di pandangan ketiganya. Dari kejauhan, terlihat seseorang yang sedang diam di depan rumah. Dia duduk dengan santai, bersila di atas pelupuh bambu, di bawah terpaan sinar lampu kuning yang nampak redup. "Assalamualaikum," ucap Yuyun ketika baru saja sampai di depan rumah Mbah Anom. "Waalaikumsalam. Ayo masuk," jawab Mbah Anom menjawab salam mereka. Yuyun dan kedua temannya pun langsung naik ke pelupuh dan menyalaminya. Tidak lama kemudian, mereka sudah duduk melingkar di depan Mbah Anom. "Mbah, ini ada sedikit makanan untuk Abah," ujar Hendra sambil menyerahkan sebuah bungkusan kresek putih. "Waduh, terima kasih. Padahal tidak perlu repot-repot begini. Abah ini sudah bosan. Hampir setiap kalian datang selalu membawakan Abah sesuatu," ujar Mbah Anom sambil tertawa. "Ah, kan emang udah seharusnya, Bah," ujar Nunung sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, kalian ini mau pergi kemana?" tanya Mbah Anom sambil tersenyum. Dia nampak sudah mengetahui rencana murid-muridnya. "Hehe, iya Bah, kami emang besok mau pergi mendaki gunung," jawab Yuyun yang tidak merasa aneh dengan ucapan Mbah Anom. "Kami sekalian mau mengabarkan ke Abah, mungkin malam Jumat besok kami tidak mengaji dulu Bah," ujar Nunung mulai berbicara. "Oh gitu, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalian harus ingat, Jumat ini adalah Jumat Kliwon dan bertepatan dengan bulan purnama. Jadi lebih hati-hati ya," ujar Mbah Anom mengingatkan. "Emangnya kenapa Bah?" tanya Hendra terlihat serius. "Tidak apa-apa sih. Yang terpenting, dimanapun kalian berada, bawalah Al-Quran sebagai pedoman, agar kalian selalu dirahmati Allah dan selalu terlindungi dari setan-setan yang menyesatkan, serta tidak lepas kontrol hawa nafsu kalian sendiri," sahut Abah Anom mengingatkan. "Iya Bah, tapi harus bawa
buku Al-Quran gitu bah kemana-mana? Maksud Abah bukan bawa mushafnya, bawa Al-Quran di hati kalian. Ingatlah ayat-ayatnya. Hehe, iya bah, kirain bawa kemana-mana. Iya bah, kami mohon doanya dari Abah, semoga diberikan keselamatan sampai balik ke sini nantinya. Ujar Yuyun nampak meminta didoakan oleh gurunya. Tentu Abah pasti selalu mendoakan kalian, sahut Abah Anom. Mereka pun terus berbincang-bincang mengenai masalah perjalanan mereka. Bah Anom pun berkali-kali menasihati mereka dan mengingatkan mereka untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun dalam kondisi apapun. Malam semakin larut hingga akhirnya obrolan mereka pun harus berhenti ketika suara azan Isya berkumandang dan ketiganya pun nampak berdiri berniat untuk segera berpamitan. Sebentar, sahut Bah Anom sambil buru-buru masuk ke dalam rumah, sementara Yuyun dan kedua temannya masih berdiri di atas pelupuh. Tidak lama kemudian, Bah Anom nampak kembali keluar dari dalam rumahnya. Sepertinya dia hendak memberikan bekal kepada ketiga muridnya. Simpanlah ini oleh kalian, dan tidak perlu banyak bertanya ini untuk apa. Yang penting, jangan sampai hilang atau jauh dari tubuh kalian sampai kalian kembali pulang, ujar Bah Anom sambil menyerahkan sesuatu kepada mereka bertiga. Mereka pun menerimanya, lalu memasukkan di saku celana masing-masing. Baik Bah, terima kasih, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum, ujar Yuyun dan kedua temannya. Waalaikumsalam. Mari, Abah juga mau ke musola, sahut Bah Anom sambil turun dari pelupuh mengikuti mereka. Malam dengan segala hiruk pikuknya sudah hampir berakhir. Perlahan-lahan kegelapannya pun mulai memudar, seiring dengan cahaya merah yang mulai nampak membias di ufuk timur. Suara ayam jantan terdengar tidak biasa di pagi buta itu. Suaranya terdengar lebih nyaring dan saling bersautan. Bahkan hingga ketiga sahabat itu selesai berkemas setelah subuh, suaranya masih saja riuh terdengar. Di pagi buta itu, kedua orang tua Yuyun nampak menemani ketiga sahabat itu bersiap-siap. Setelah subuh nanti, mereka akan segera berangkat memulai perjalanan. Perasaan ramai sekali suara ayam pagi ini, Pak, ujar Bu Ani yang merasa ada sesuatu yang beda di suasana pagi itu. Iya, Bapak juga mendengarnya. Jangan-jangan ada babi hutan lagi yang masuk perkampungan, sahut Pak Rusman mengira-ngira. Iya mungkin Pak, soalnya sekarang udah memasuki musim panen. Yuyun dan kedua sahabatnya sibuk dengan segala aktivitasnya. Mereka bersemangat menyambut pagi hari yang akan segera datang. Setelah sarapan dan sholat subuh, Yuyun, Nunung dan Hendra sudah berada di depan teras. Mereka terlihat sudah menggendong tas ranselnya, lengkap dengan semua perlengkapan. Sementara Yuyun masih duduk di kursi, sedang mengenakan sepatunya. Om, Tante, kami berangkat dulu ya, soalnya suka lama nunggu angkutannya, ujar Nunung yang berdiri bersama Hendra, seraya menyalami kedua orang tua Yuyun. Iya, hati-hati ya. Yun, pakailah kalung ini dan jangan sampai hilang, ujar Pak Rusman seraya memberikan sebuah kalung bermata biru pada anaknya. Buat apa ini Pak? Tanya Yuyun seraya memperhatikan kalung di tangannya. Anak sekarang kalau dibilangin suka penasaran. Sudah, pakai aja, sahut Pak Rusman lagi nampak enggan menjelaskannya. Beberapa menit kemudian, mereka pun sudah hampir sampai di tepi jalan. Dari kejauhan, bentangan jalan raya sudah terlihat di antara persawahan. Sesampainya di tepi jalan raya, mereka pun langsung disambut oleh angkutan umum yang datang begitu saja saat ketiganya sampai. Yuyun pun merasa sedikit heran, karena biasanya cukup lama untuk menunggu angkutan lewat di desanya. Kedua temannya pun mulai naik dan masuk ke dalam. Sesaat kemudian,
Yuyun mengikutinya dengan pikiran yang mengganjal. Beberapa menit setelah melaju, angkutan itu pun seketika mulai melambat. Sesaat kemudian berhenti tepat di depan kampus mereka. Yuyun nampak kaget karena perjalanan kali ini terasa begitu singkat. Tanpa ada rasa curiga, Hendra dan Nunung langsung beranjak untuk segera turun. Sementara Yuyun, dia masih berpikir keras menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Keanehan kembali terjadi ketika Yuyun menyerahkan sejumlah uang untuk membayar ongkos. Sopir angkutan itu pun menolaknya dengan alasan sudah dibayarkan. Tetapi ketika ditanya kembali, dia tidak menjawab, malah tersenyum seraya pergi menjalankan mobilnya kembali. Aneh ini. Apa mungkin maksud sopir itu udah dibayarkan sama Gondo? Gak masuk akal, ujarnya yang masih berdiri sambil menatap mobil tersebut yang melaju semakin menjauh. Kalian merasa ada yang aneh gak sih? Tanya Yuyun yang melihat kedua temannya nampak biasa-biasa saja. Coba kalian lihat jam kalian. Masa sih dari rumah sampai ke sini gak sampai 2 menit? Jawab Yuyun menjelaskan keheranannya. Mungkin karena masih pagi banget kali, jadi jalanan lancar. Lagian kan sepanjang perjalanan. Ya juga ya. Perasaan aku gak lihat ada kendaraan lain waktu di jalan, ujar Hendra yang seketika mulai merasakannya. Malah barusan juga waktu aku mau bayar, ujar Yuyun nampak akan kembali bicara. Namun Nunung langsung memotongnya. Kalian pagi-pagi udah ribut. Makanya sebelum tidur jangan cuma cuci kaki dan tangan, cuci juga tuh otaknya, ujar Nunung yang malah berkelakar. Ya udahlah, ayo cepet, keburu siang, ajak Yuyun seraya berjalan masuk menuju taman kampus. Kedua temannya pun bergegas mengikutinya. Mereka pun berjalan menuju pelataran, menyelusuri jalanan tembok menuju kampus. Tetapi sesaat kemudian, saat keduanya sampai di pintu gerbang, tiba-tiba Yuyun merasakan ada keanehan. Loh, kok bukannya pintu kampus akan mulai dibuka pada pukul 7? Gumam Yuyun yang baru sadar kala dia melihat pintu gerbang sudah terbuka. Sementara Hendra dan Nunung sepertinya tidak menyadari. Udahlah, mungkin aja si Gondo udah masuk lebih dulu. Lama-lama jadi pusing sendiri aku. Gumam Yuyun lagi bertekad melupakan semuanya. Mereka pun berniat minta izin pada satpam penjaga untuk bisa masuk ke taman kampus yang ada di sebelah dalam. Tiba-tiba, Yuyun kembali terkejut. Dia dikagetkan oleh keadaan di pos tersebut yang nampak tidak ada seorang pun di sana. Yang ada, dia malah melihat seekor burung hitam yang sedang bertengger di atas meja. Selamat pagi. Tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki dengan suara berat menyapa mereka. Mereka pun kaget, seraya membalikkan pandangan pada sumber suara tersebut. Dan ternyata seorang berseragam putih biru sudah berdiri di belakang ketiganya. Iya, selamat pagi pak, saut Yuyun terlihat agak gugup. Kalian masuklah cepat, Gondo sudah menunggu kalian di taman, ujar satpam itu lagi seraya tersenyum. Iya pak, kami akan segera ke sana. Permisi pak, ujar Yuyun lagi seraya berjalan dengan cepat menjambret tangan Nunung. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju taman. Langkah kakinya terlihat begitu cepat dan Yuyun nampak sesekali menoleh ke arah belakang. Beberapa saat setelah mereka berjalan agak jauh dari pos penjagaan, Yuyun mulai memperlambat langkahnya. Dan tiba-tiba dia berhenti sambil membalikkan badannya di depan Nunung dan Hendra. Berhenti dulu, bentar deh. Aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian ngerasa nggak sih ada banyak keanehan semenjak kita berangkat? Tanya Yuyun seraya menatap kepada keduanya. Iya sih, tapi ya tak kira itu cuma keanehan biasa aja, nggak membuat aku berpikir kemana-mana, sahut Hendra yang menganggap itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Iya juga sih, kok malah aku yang jadi parno ya, pikir Yuyun yang merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ya udah yuk,
ajak Yuyun lagi yang nampak tidak mau memperpanjang pembahasan. Mereka pun kembali melanjutkan langkah. Yuyun dibuat geleng-geleng kepala dengan jawaban keduanya, sehingga dia merasa ada yang berbeda dengan dirinya sendiri. Sesampainya di taman, Yuyun dan kedua sahabatnya sudah ditunggu oleh Gondo. Dia duduk santai di bangku taman di depan pohon beringin. "Kok perasaan merinding ya?" gumam Nunung seraya mengangkat kedua bahunya lalu mengusap-usap lehernya. "Assalamualaikum," ucap Yuyun ketika tiba di depan Gondo. Gondo langsung berdiri dan menyalami ketiganya tanpa menjawab salam dari Yuyun. "Ayo, kita langsung berangkat sekarang," ujar Gondo mengajak ketiganya. Mereka pun langsung kembali berbalik arah untuk keluar, sehingga ketiganya merasa percuma harus berjalan masuk sampai ke taman, kalau akhirnya harus kembali lagi ke depan. "Orang aneh," gumam Hendra merasa sedikit kesal. "Kenapa nggak nunggu di depan aja sih? Aneh-aneh aja Gondo," gumam Nunung yang juga dibuat kesal. Sementara Yuyun berbeda dengan kedua temannya. Dia malah menyangkut pautkan Gondo dengan kejadian aneh sebagai satu rangkaian. "Sebenarnya siapa dia?" gumam Yuyun seraya mengingat-ingat kembali saat pertama kali mereka bertemu. Sesampainya di depan kampus, mereka telah disambut dengan sebuah bis angkutan antar kota yang baru saja datang dan berhenti tepat di depan pintu gerbang. Bis tersebut terlihat masih kosong tanpa adanya satu orang pun penumpang, sehingga mereka menjadi pelanggan pertama bagi sopir bis tersebut di hari itu. "Ini sebenarnya kenapa sih? Kok perasaanku jadi gak enak? Dari pertama kali berangkat, selalu aja merasa aneh. Apa mungkin cuma perasaanku aja?" gumam Yuyun yang tampak malah terdiam ketika melihat bis berhenti di depannya. Perlahan-lahan, Yuyun mulai mencari tahu penyebab perasaannya yang berbeda, yang mungkin tidak sama dengan kedua sahabatnya. Tapi sejauh ini, Yuyun masih berpikir positif dan menganggap bahwa itu hanya ekspresi dari perasaannya, karena baru pertama kali melakukan pendakian, sehingga membuatnya sangat hati-hati. Nunung segera naik. Hendra pun nampak mengikutinya dari belakang, yang disusul oleh Yuyun. Sebelum naik, Yuyun nampak memperhatikan bis tersebut dengan serius, mulai dari luar hingga ke dalam ruangan. Bahkan Yuyun tertegun memperhatikan sopir yang mengemudikan bis tersebut. Gondo yang sudah naik lebih dulu, dia terlihat duduk di depan berdekatan dengan sang sopir. Sementara Yuyun dan kedua temannya tampak duduk di bangku tengah dengan saling berdekatan. Meskipun sebenarnya Yuyun masih menyimpan perasaan yang berbeda dengan kedua sahabatnya, tapi dia mencoba untuk terlihat tenang dan bersikap seperti biasanya. Setelah beberapa menit bis berjalan membawa mereka, ketiganya pun terlihat berbincang ria, membicarakan hal-hal indah yang pasti akan mereka rasakan di pengalaman pertama pendakian mereka. Ketiganya terlihat sangat antusias menyambut waktu yang akan segera tiba, di mana mereka akan berpetualang mendaki sebuah gunung yang sudah sangat lama mereka impikan. Tapi sebenarnya mereka sangat minim informasi mengenai gunung yang akan mereka daki, karena selama ini Gunung Puntang tidak terlalu terkenal dalam dunia pendakian. Kendati demikian, Gunung Puntang juga merupakan gunung yang cukup bagus untuk dijadikan tujuan hiking. Ketika perjalanan sudah hampir menghabiskan waktu selama 30 menit, tiba-tiba Gondo datang menghampiri mereka. Di tangannya, dia terlihat membawa bungkusan kantong kresek berwarna hitam. "Ini, kalian makanlah, agar ketika sampai, kita tak perlu lagi cari makanan. Jadi kita akan langsung berpetualang," kata Gondo yang terlihat memberikan satu kantong kresek berwarna hitam pada Yuyun. "Oh, iya, makasih Do," sahut Yuyun sambil memeriksa bungkusan tersebut. "Wah, apaan tuh?" tanya Hendra yang langsung bangkit dari kursinya. Mereka pun langsung membukanya dengan terburu-buru, dan ternyata itu adalah 3 kotak nasi yang sudah lengkap dengan segala lauk pauknya.
Bahkan di sana juga ada buah-buahan dan puding sebagai pencuci mulut. "Wih, mantep bener, makan besar," ujar Nunung tertawa sambil mengambil satu kotak nasi dan membawa ke tempat duduknya. Tapi lagi-lagi ada yang berbeda dengan Yuyun. Dia terlihat belum mau memakannya. Yuyun merasakan keanehan kembali karena dia tidak melihat Gondo membawa apapun sebelumnya. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 jam 30 menit perjalanan, akhirnya bis yang membawa Yuyun dan rombongan pun kini telah sampai di tempat tujuan. Mereka menyambutnya dengan hati yang riang gembira. Setelah turun, Gondo langsung pergi mengurus surat izin saat mereka tiba. Beberapa menit kemudian, dia nampak sudah kembali keluar dan berjalan menghampiri mereka dengan wajah tersenyum. "Ini kalian simpan," ujar Gondo pada ketiga teman mendakinya, seraya membagikan 3 lembar kertas. Mereka pun terlihat memeriksa kertas tersebut, karena baru kali ini di sepanjang hidupnya mereka memegang simaksi pendakian. "Oke kawan-kawan, sebentar lagi kita akan segera berangkat. Dan karena ternyata cuaca pagi ini sangat berkabut, silahkan kalian pakai headlamp kalian masing-masing untuk antisipasi aja jika jarak pandang kita terganggu," ujar Gondo mengawali briefing pagi mereka sebelum berangkat. Beberapa menit kemudian, setelah semua persiapan selesai, mereka pun akhirnya mulai berangkat. Yuyun, Hendra, dan Nunung tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya di saat pijakan kaki mereka perlahan-lahan mulai memasuki jalur pendakian. "Gimana menurut kalian pemandangannya?" tanya Gondo yang berjalan di belakang bersama Yuyun. "Menurutku ini awal yang sangat bagus. Sebelum berjuang lebih keras nanti, kita sudah disemangati dulu dengan pemandangan yang sangat indah," ujar Nunung yang benar-benar merasa itu seperti mimpi. "Kenapa nggak dari dulu aja ya kita kesini?" kata Hendra yang merasa tidak kepikiran sebelumnya untuk mendaki ke Gunung Puntang. "Ya mungkin aja emang udah seharusnya sekarang aja. Gak usah protes lah, jalani aja," timpal Nunung sambil tertawa. Mereka pun terus berbincang di sepanjang perjalanan. Bahkan sesekali terdengar tawa di sela-sela canda mereka. Setelah menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 30 menit, perjalanan mereka pun telah hampir sampai di penghujung perkebunan. Jauh di depan mereka sudah tampak jelas puncak gunung yang menjulang tinggi. "Nanti kita istirahat di depan ya," ujar Gondo pada mereka. "Oke siap," sahut Nunung yang sudah sedikit ngos-ngosan. Hari berangsur semakin siang. Kini waktu pun sudah menunjukkan tepat pukul 7:30. Sinar matahari telah mulai tampak menerobos celah pepohonan. Seiring kabut yang pekat perlahan terus semakin memudar. Sedikit demi sedikit, wajah hutan pun terus tampak semakin terlihat. Perlahan-lahan, keindahan pun akan segera terbuka, sehingga membuat setiap helaan nafas menjadi sangat berharga. Setelah menghabiskan waktu untuk beristirahat beberapa menit di perbukitan, mereka pun tampak akan kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Gondo yang berjalan paling depan tampak memimpin ketiganya dengan semangat. Dia sesekali berhenti untuk menunggu ketiga temannya. "Ayo cepat, mumpung masih pagi. Udaranya masih sangat segar, jadi kita tidak akan terlalu capek," kata Gondo yang terlihat sudah ingin terburu-buru masuk lebih dalam ke jantung hutan. Mereka bertiga yang masih terbuai dengan suasana alam tampaknya tidak terlalu mendengar perkataan Gondo. Ketiganya sangat bahagia dan lupa dengan segala beban yang ada dalam pikirannya. Kini yang mereka rasakan hanyalah kebahagiaan. Seiring hari yang terus semakin terang, namun keadaan dalam hutan justru malah sebaliknya. Suasana di sana tampak semakin gelap dan dingin. Kabut tebal terlihat masih membungkus pepohonan yang saling berhimpitan. Sejauh ini, mereka belum terlihat tanda-tanda kelelahan. Ketiganya tidak bosan berfotoria bersama-sama. Tidak terasa, perjalanan mereka pun kini sudah menghabiskan waktu hampir 1 jam.
Perlahan mereka mulai masuk ke sudut hutan yang lebih gelap. Tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut pada wajah ketiganya. "Kok nggak ada pendaki lain ya?" tanya Yuyun yang merasa tidak melihat satupun orang di sana. "Oh, biasanya mereka berangkat lebih pagi. Nanti kalian juga akan ketemu mereka di shelter. Biasanya mereka akan istirahat di sana sambil sarapan," jawab Gondo menjelaskan. "Loh, kenapa emangnya? Bukankah seharusnya sarapan dulu ya sebelum menempuh perjalanan? Aneh-aneh aja," ujar Yuyun yang merasa sedikit tidak paham dengan cerita Gondo. "Bukan gitu, Yun. Ya, pastilah mereka juga akan sarapan dulu. Tapi mereka pasti akan lapar lagi sesampainya di sana. Sebenarnya ada hal lain yang membuat pendaki di gunung ini ingin cepat sampai di shelter itu. Karena mereka ingin menyaksikan naiknya matahari pagi yang sangat jelas dari sana," jawab Gondo lagi menjelaskan alasannya. "Oh gitu. Wah, berarti kita nggak bakalan kebagian dong. Kenapa nggak bilang dari awal doh tentang itu?" tanya Yuyun menyayangkan. "Iya maaf, aku lupa Yun. Tapi nggak apa-apa sih, kita masih bisa menikmatinya kok. Tapi mungkin hanya sebentar sebelum matahari naik lebih tinggi. Tapi ya, kita harus cepat makannya." Lambat laun perjalanan mereka pun terus memasuki hutan yang lebih rapat oleh pepohonan. Semakin menusuk ke jantung hutan yang masih tampak gelap, terbungkus kabut tebal. "Dingin banget ya, tapi enak sih, sejuk jadinya, nggak terasa capek," ujar Hendra. "Iya, inilah oksigen gratis yang paling sulit ditemukan di kota. Berasa banget segarnya," ujar Yuyun seraya menghisap dalam-dalam nafas yang terasa dingin. Lambat laun, perjalanan mereka pun menjadi lebih sulit karena ternyata kabut di dalam hutan seperti tertahan karena sinar matahari belum bisa menembus ke dalamnya. "Loh, di mana Gondo? Gondo?" panggil Nunung karena Gondo sudah tidak terlihat lagi dari pandangan mereka. "Mungkin aja di depan," ujar Hendra sambil berjalan terus menerobos tebalnya kabut yang terasa semakin dingin. Beberapa menit kemudian, ketiganya pun kebingungan karena jalur benar-benar sangat gelap, sehingga mereka pun langsung memakai senter di kepalanya. "Gondo!" teriak Yuyun yang juga memanggilnya. "Gondo!" panggilnya lagi dengan lebih kencang, tapi Yuyun tidak mendapatkan jawaban dari Gondo. "Kemana dia?" ujar Yuyun bertanya-tanya. Yuyun mulai merasa aneh dengan Gondo yang tiba-tiba saja hilang. Dia merasa Gondo ini punya maksud tertentu mengajak mereka mendaki ke gunung ini. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian dari Nunung, Yuyun dan juga Hendra ketika mendaki ke Gunung Puntang yang nampaknya sosok Gondo ini sedikit mencurigakan ya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Dan terima kasih tentunya buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.